Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk seluruh guru dan tenaga kependidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Praisa Jopalina, guru Bahasa Inggris SMK Negeri 1 Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya berkesempatan untuk mengikuti Lomba Guru Inspiratif tahun 2022. Semoga karya ini bisa menginspirasi semua sahabat guru di luar sana. SMK Negeri 1 Rambang Dangku berada di Desa Air Limau, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berjarak kurang lebih 35 km dari tempat saya tinggal, sehingga menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam menggunakan sepeda motor. Mengajar di sebuah pedesaan punya segudang cerita unik, namun menjadi motivasi bagi saya untuk terus mengabdi. Mulai dari kurangnya tenaga pengajar, fasilitas dan sarana belajar yang belum memadai, situasi lingkungan yang penuh tantangan, tidak adanya transportasi umum, dan jarak tempuh yang jauh. Merujuk pada kondisi di mana pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan, memberikan dampak yang cukup signifikan. Maka dari itu, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan kurikulum merdeka kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran. Sejalan dengan hal ini, SMK Negeri 1 Rambang Dangku telah menerapkan kurikulum merdeka sebagai sarana pendukung proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa guna mencapai tujuan yang diharapkan. Materi pembelajaran memiliki pengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam menerima ilmu. Materi yang kontekstual dan sesuai kebutuhan siswa cenderung bisa diterima dengan baik. Terkait akan hal ini, maka pemberian materi pembelajaran bahasa Inggris dibutuhkan untuk mengintegrasikan budaya. Brown 1994 menjelaskan bahwa bahasa merupakan bagian dari budaya dan budaya juga merupakan bagian dari bahasa. Keduanya saling berhubungan. Nilai-nilai kearifan budaya lokal jika tidak dijaga dan dipelihara, dikhawatirkan secara berangsur-angsur akan mengalami proses kepunahan. Salah satu upaya untuk menjaga dan melestarikannya adalah melalui pemanfaatan budaya lokal dalam proses pembelajaran di sekolah. Video pembelajaran ini penting dan bermanfaat karena dilatar belakangi oleh pengaruh budaya lokal siswa di SMK Negeri 1 Rambang Dangku yang masih sangat kental dan terasa. Siswa-siswi di SMK Negeri 1 Rambang Dangku masih mengedepankan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi sehari-hari bersama keluarga, guru, dan teman-teman, sehingga terkadang sulit bagi mereka untuk berbicara atau menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan lancar, apalagi menggunakan bahasa Inggris. Kami tuh lewat dari Jerambah, Bu. Jerambah itu jahat. Jadi sare. Naik motor itu lewat Jerambah? Naik motor. Kemudian juga kondisi lingkungan di sekitar sekolah yaitu di Desa Air Limau yang didominasi oleh tanaman bambu mengakibatkan sebagian besar masyarakat di sini berprofesi sebagai pengrajin bambu yang sudah menghasilkan banyak produk kerajinan tangan seperti sepeda ontel, burung merak, angklung, kapal, dan lain-lain. Hasil karya ini bisa dijadikan sebagai hiasan rumah yang bernilai jual tinggi. SMK Negeri 1 Rambang Dangku juga telah bekerja sama dengan pengrajin bambu dalam hal ini sebagai mentor untuk mendampingi dan membimbing siswa pada mata pelajaran PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan siswa, baik dari segi kesiapan belajar, minat, atau profil belajarnya, dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Menurut Tomlinson tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Jadi, apa hubungannya kurikulum merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi? Hubungannya adalah kurikulum merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi sama-sama mengakomodir kebutuhan belajar siswa dengan memberikan kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing siswa. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana seorang guru dalam hal ini sebagai fasilitator harus mampu memfasilitasi siswa untuk belajar bahasa Inggris dengan baik dan asyik sesuai dengan peraturan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa. Kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, IDUKA, industri dunia usaha dan dunia kerja, dan beberapa stakeholder memiliki peran penting dan bertanggung jawab untuk selalu mendukung program sekolah.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka saya sebagai guru bahasa Inggris merasa tertantang dan termotivasi untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diberi nama Banana Pudding, bahasa Inggris asik, sederhana dengan budaya, melalui pembelajaran unik berdiferensiasi dan berdaya saing ke dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dengan adanya background knowledge yaitu tentang budaya lokal, diharapkan bisa dijadikan sebagai langkah awal untuk menarik perhatian siswa agar lebih aktif, semangat, senang, dan percaya diri dalam belajar, sehingga mampu bagi mereka untuk memahami materi dengan baik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan solusi bagi permasalahan terkait pembelajaran di kelas yang berpihak kepada kepentingan siswa. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Memetakan kebutuhan belajar siswa seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. 3. Menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. 4. Menentukan kegiatan pembelajaran seperti konten, proses, dan produk. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Tentu saja memerlukan strategi khusus dalam penerapannya dengan menggunakan 3 strategi yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten yaitu apa yang kita ajarkan kepada siswa sebagai tanggapan dari kesiapan belajar siswa, minat atau profil belajarnya seperti visual, auditori, kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Pada strategi ini, di kelas 11 TKJ 2 dan English Club, saya mewawancarai siswa dengan cara memberi pertanyaan tentang apa yang kalian ketahui tentang budaya, apa saja jenis-jenis budaya yang kalian ketahui, dan bagaimana menurut kalian jika dimasukkan budaya ke dalam pembelajaran bahasa Inggris? Siapa yang bisa jawab, boleh angkat tangan. Nah, pertanyaan pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang budaya, culture? Siapa yang bisa jawab? Oke, Rizka. Budaya itu merupakan ciri khas dari suatu negara maupun daerah. Dan di Indonesia termasuk banyak budaya yang ada di Indonesia. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses yaitu bagaimana siswa akan memaknai materi yang akan dipelajari baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual siswa, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Pada tahapan ini, di kelas 11 TKJ 2, saya menyisipkan budaya bahasa daerah sebagai media ajar untuk belajar mengenal vocabulary dalam bahasa Inggris secara sederhana. Sedangkan di kelas English Club, saya menggunakan beberapa kerajinan tangan asli dari desa Air Limau, yaitu kerajinan tangan yang terbuat dari bambu sebagai media ajar untuk siswa belajar mendeskripsikan sebuah benda menggunakan bahasa Inggris. Diferensiasi produk yaitu berupa tagihan yang kita harapkan dari siswa dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk apa yang diminatinya. Pada kegiatan ini, siswa kelas 11 TKJ 2 mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas menggunakan proyektor terkait beberapa bahasa daerah yang mereka ubah ke dalam bahasa Inggris seperti berikut. Yang pertama itu ada selamat, dalam bahasa Indonesianya kasur, bahasa Inggrisnya matres. Berbeda di kelas English Club. Pada kelas ini, siswa sudah mampu untuk merangkai beberapa kalimat ke dalam bahasa Inggris, sehingga mereka diminta untuk mendeskripsikan sebuah benda dengan harapan agar mereka bisa belajar bagaimana cara mempromosikan atau menawarkan sebuah produk kepada orang lain. Introduce the local artwork from Air Limau village. This is a peacock made of bamboo. It has a beautiful color and unique shape such as a blooming and beautiful wings. Seorang guru harus menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba, dan berani mengambil resiko dalam menerapkan berbagai ide strategi pembelajaran berdiferensiasi. Semua hal ini bisa dilakukan dimulai dengan mengubah mindset atau pola pikir sebagai seorang guru untuk bisa menghargai siswa yang beragam, menggali berbagai minat siswa, dan mencoba menyediakan sumber informasi yang dimiliki oleh sekolah untuk mengelola pembelajaran. Manajemen kelas yang efektif dan lingkungan belajar yang mendukung juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga semua kebutuhan belajar siswa dapat terlayani secara optimal. Di samping itu, seorang guru juga harus terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik dengan rekan guru maupun pihak sekolah, untuk terus mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ini sebagai upaya mewujudkan merdeka belajar, mencetak profil pelajar Pancasila.
Semoga dengan pengalaman yang saya berikan ini bisa menginspirasi semua guru untuk terus berjuang memajukan dunia pendidikan di Indonesia.